menjadi seorang ayah, seorang suami, seorang bapak, menjadi seorang ibu, seorang istri. Anda juga dipanggil dalam tugas panggilan itu menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami, menjadi istri, menjadi ibu. Saya dipanggil untuk menjadi seorang imam, panggilan khusus, pelayan altar Tuhan. Semua itu adalah karya dan kasih Allah dalam kehidupan manusia. Dan setiap panggilan itu punya tugas masing-masing. Nah, maka tugas mereka, tugas yang ada pasangannya itu tadi sudah diungkapkan. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Itulah tugas panggilan bagi orang yang dipanggil untuk membangun keluarga, memiliki pasangan suami istri. Ya, kalau Pastor Purba nggak mungkin diminta seperti itu kan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dohotise. Artinya itu panggilan kita. Pastor tidak katakan, Yesus juga tidak mengatakan bahwa menjadi pasangan suami istri kalau dia dipanggil seperti itu lebih mulia. Kalau dia dipanggil menjadi seorang pastor lebih agung. Tidak. Dalam gereja Katolik, dua-duanya ini adalah sakramen. Sakramen itu apa? Ini baru kan 3 minggu lalu kamu jadi Katolik kan. Kemarinmu itu, amang borumu itu udah jengkel dia sama aku. Kenapa bilang lama? Karena ku tolak kemarin, jangan dulu baptis dia, tunggu dulu 1 tahun, ku bilang. Tapi ada tapinya. Datanglah ke paroki saudari ini, dan mengajar terakhir itu Pastor Ricky. Nah, iya kan? Iya kan? Senyum kali kau. Karena pakai makeup itu jadi cantik. Kemarin gak ku kenal lagi dia waktu datang ke paroki, karena dia begitu gagah betul gitu. Aku pun gak tahu saya rupanya calonnya rupanya kemarin. Mau kemana kalian? Mau ketemu pastor? Kata pastor siapa? Pastor Ricky. Oke. Nah, akhirnya saya tanya Pastor Ricky, bagaimana Pastor Ricky? Udah sanggupnya, sudah bisanya menjadi Katolik dia atau belum? Jangan nanti masuk dia Katolik, dia mau protes saja terus, nanti saya pikirkan. Akhirnya dia, udah bisa dia katanya. Udah bisa dibaptis itu katanya. Akhirnya dibaptislah kau. Tanggal 1 hari itu atau tanggal 8? Tanggal 8. Coba kau buat dulu tanda salib. Oke, tepuk tangan untuk dia. Kalau nggak tahu tadi kau itu buat tanda salib, batal perkawinanmu. Iya, karena perkawinan antara Katolik dengan Katolik, tapi kan baptisan kan sekali untuk selamanya loh, nggak bisa lah sekali Katolik tetap Katolik, hati-hati kau ya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, panggilan itu tadi harus kita hormati. Anda sudah dipanggil menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu, hormatilah perkawinan itu. Itulah sakramen, tanda kehadiran Allah sebagai sarana untuk keselamatan. Artinya, mengapa sakramen perkawinan ini disebut sakramen? Kalau kamu menghidupinya, melaksanakannya dalam kehidupanmu, maka pintu keselamatan itu ada dalam diri kalian, terbuka kepada kalian. Maka perkawinan itu harus dijaga, dipelihara, dihormati, enggak boleh dipermainkan. Ya, Juanda ya, kau jangan main-main kau ya. Nanti marga purba yang masuk-masuk, kau pula cepat-cepat pergi. Jadi aku pun ikut malu nanti. Nah, artinya hormatilah perkawinan ini. Apa yang mendasari semuanya ini? Kalau pengalamanku sih melihat pasangan-pasangan suami istri, rumus yang tepat, aku sih teori saja yang bisa, prakteknya nggak boleh. Artinya teorinya ini pakai rumus 4-2-1. Jangan nanti kau ambil erek-erek ya. Wah, itu kode alam itu katanya nanti langsung diambil 4-2-1. Tahu artinya itu 4-2-1? Nah, jadi
kamu melangkah dengan 4 kaki, ya, dengan 4 kaki. 2 pribadi tapi satu tujuan, ya. Nah, mulai hari ini melangkahlah selalu bersama sebagai pasangan suami istri dan tujuannya satu. Tadi sudah kamu katakan tujuan dari perkawinan itu, kamu katakan kebahagiaan suami istri. Datang dia lagi mendapatkan keturunan. Kalau ada keturunan, dididik, kan? Kelahiran anak dan pendidikan anak. Itu panggilan kalian, itu tugas kalian. Dasar semuanya ini adalah, tadi dalam bacaan Injil, itu adalah kasih. Ya, kasih, holong, kekelengan, ya, itu dasarnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jadi Yesus tidak hanya berkata dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan dan perbuatannya. Kasih yang sesungguhnya itu memberikan diri seutuhnya. Maka kalian harus memberikan diri seutuhnya satu dengan yang lain. Itulah kasih yang sesungguhnya. Dia rela mati di kayu salib karena kasihnya kepada umat manusia, agar manusia ini semua memperoleh keselamatan. Bahkan tadi dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ini pun menjadi renungan kembali bagi pasangan suami istri. Menurut Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, istri dan suami itu punya tugas masing-masing. Hai istri, tunduklah kepada suami, kepada Tuhan. Luar biasa kan? Kepada Tuhan loh. Jadi jangan suka-suka sama suami, kamu harus tunduk, ya kan? Ini yang sudah menikah ini pun direnungkan kembali. Apakah istri tunduk sama suaminya? Jangan-jangan istri suka-sukanya sama suami. Kena meteh saku laku teh. Dan hai suami, katanya lagi, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Itu tadi yang pastor katakan. Kasih luar biasa dari Yesus sendiri, pemberian diri seutuhnya. Tetapi yang kumaksudkan dari semua ini adalah kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Berarti harus ada kata saling. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kehadiran kita bersama di sini adalah untuk mendukung lewat doa-doa kita. Maka kepada Juanda yang begitu lama saya kenal, kamu harus merubah hidup ya. Kamu udah ada loh pasanganmu, nggak bisa lagi kau seperti biasa-biasa, udah harus luar biasa. Gendari Lit Perpulungan ada perkumpulan Bapak Katolik ya. Nah, itu namanya. Kau udah bapak-bapak, udah bisa kau ikut bapakmu. Ya ulah kanggap dukari OMK kari kam lalap. Tadingken duka iya. Menggo berat ya. Udah artinya dalam saya senang dengan upasa si malungun. Nasuan matimbaho dua gantang sadari. Naubah maparlaho unang songon sapaharin. Taunya kau artinya kan? Itulah yang pastor katakan tadi, bahwa hidup kamu harus berubah. Erlakon pagi bapa, kampe ikut kair lakon. Ngulik kadang-kadang du bagi kape iya. Jangan lagi kamu seperti aku. Kalau aku masih bebas, sedangkan aku pun bawa suruhnya nande tunya pakai kampuh gelah ulah kalak kari kamana prana nina. Baksa kau sama kau. Uwise bagai kaya, artinya ada perubahan dalam hidup. Jadi semua ini anak kami Ananda, Julianus, Purba dan Krisnawati Batubara, tetaplah setia dalam janji perkawinan. Aku mencintai engkau dalam suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, seumur hidup.
cinta itu harus bertahan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Saksi yang kami hormati, bersediakah saudara menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini? Terima kasih. Tolong mic-nya kasih ke mempelai. Saudara Ananda Julianus Purba dan Krisnawati Boru Batu Bara yang terkasih, kalian datang ke rumah Tuhan dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan saya sebagai pelayan gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Ananda Julianus Purba dan Krisnawati Boru Batu Bara, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesungguhan dan kesediaan Anda. Sekarang untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian saling berjabat tangan.